Ya, ini seri yang kedua ya dari apa? Pembekalan atau katekisasi pranikah. Ya, kemarin kan saya jelaskan katekisasi itu adalah apa? Pembekalan atau belajar atau pendalaman ya. Sehingga membekali kalian tentang apa tuh kehidupan pernikahan Kristen, gitu nggih. Nah, hari ini saya akan mengajak belajar tentang godaan-godaan dalam pernikahan itu apa. Nah, mari kita belajar dari peristiwa kejatuhan manusia di dalam dosa ya. Dari Alkitab, mari dibuka Kejadian pasal 3. Ya, Kejadian pasal 3. Ayat 1 sampai ini ayat 1 sampai ayat 23. Ya, mari bergantian dari Mbak Vivi dulu. Mbak Vivi sampai ayat 7 dulu dibaca, monggo. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah-buah yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jerawat. Ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, mari perhatikan. Jadi iblis dalam Kejadian 3 ini digambarkan seperti makhluk berbentuk ular. Itu menggoda Hawa. Nah, ini saya perhatikan. Waktu dulu ada perintah semua buah dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Itu perintah itu diberikan pada siapa pertama? Kepada Adam. Tapi ular atau iblis pinter, ngomongnya pada siapa pertama? Hawa. Nah, kira-kira tahu nggak strategi iblis dalam menggoda keluarga Kristen? Ngomong kepada orang yang tahu tidak dengar sendiri perintahnya. Nah, berarti kalau ngomong kepada orang yang nggak dengar langsung perintahnya, kira-kira bisa ragu nggak? Ragu kan, karena nggak dengar sendiri. Itu yang pertama ya. Jadi hati-hati. Iblis sering menggoda keluarga itu dengan firman yang orang itu bisa membuat ragu-ragu. Nah, sekarang perhatikan omongannya iblis itu betul nggak ya? Berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Betul atau salah perintahnya? Ayo, sing betul piye? Semua pohon dalam taman ini buahnya boleh tapi iblis mengatakan semua jangan kan? Nah, berbeda nggak? Diputar balikkan nggak? Iya. Pintar tau iblis toh? Jadi membuat orang tuh dari ragu-ragu, diputar balikkan omongannya. Nah, maka kemudian Hawa bilang oh enggak kok, buah semua taman ini boleh dimakan, cuma satu yang nggak boleh toh. Betul toh Hawa? Iblis ngomong oh kamu bodoh, justru kamu makan itu apa dikatakan, kamu akan terbuka dan sama seperti Allah. Itu menggiurkan nggak? Menggiurkan kan? Wah, berarti oh jangan-jangan Tuhan tuh nipu, ini ngibul Tuhan tuh. Kenapa kok nggak boleh makan? Berarti nek makan kami sama dengan Tuhan. Maka matamu nanti akan terbuka.
Nah, dari situ mulailah timbul keraguan-raguan dalam hati Hawa. Hawa istrinya Adam. Jadi waktu ragu-ragu yang terjadi apa? Begitu melihat buah tadi dikatakan. Mana tadi? Ayat ini. Nah, ini ayat piro? Ayat 6 toh? Coba dibaca, Apret. Perempuan itu melihat terus bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, ya kan? Waduh, menggiurkan ini. Nah, jadi dosa itu timbul dari sesuatu yang satu ragu-ragu sih, bingung ya. Bingung ragu-ragu kemudian terpesona, terpikat, bahasa Jawa ini kepencut. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Kemudian dia dan menarik dan ketoknya memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Nah, melanggar perintah Tuhan. Dan sayangnya lalu memakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Suaminya mau nggak ayat ini? Suaminya mau nggak Hawa? Adam mau dan memakannya. Nah, ini misalnya kamu suami, Mas Apret. Vivi terpesona dengan sesuatu, kemudian ingin berdosa. Pak, kamu kan di kerjaan kan banyak duit tuh temanmu, kan sering pergi-pergi, ambil aja. Kalau Vivi ngambil misalnya, tanpa ngomong Apret, Mas ini saya dapat uang banyak nih. Kamu ngingatin apa diterima? Harusnya. Ayo. Ingatin kan, tapi ini Adam kan nggak ngomong. Loh Dik, kamu tuh nggak gitu, harusnya perintah Tuhan kan nggak begitu, nggak boleh ngambil. Kenapa kok ngambil? Tapi di sini Adam ikut menerima, ikut memakannya. Jatuhlah mereka berdua dalam dosa. Jadi ayat ini menarik karena dosa itu bisa dimulai dari pasangan kita. Nah, tugas keduanya kan kemarin saya bilang sebagai penolong yang sepadan. Kalau yang satu salah, diapain? Diingatin toh supaya tidak jatuh dalam dosa. Kalau satu terlena, ya diingatkan. Satu kenduk imannya dikuatin, tapi ini enggak, malah mendukung. Nah, jatuhlah mereka dalam dosa. Apa terjadi kemudian? Ayat 7. Piye? Coba Vivi baca. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka keduanya telanjang. Saya tak ngepak lampu saya. Mereka kemudian tahu telanjang. Pertanyaannya, apakah selama ini mereka nggak telanjang? Telanjang. Tapi begitu mereka berdosa, mereka tahu dan malu. Nah, malu itu mereka mengapain lah kemudian? Membuat cawat dari pohon ara. Padahal kan suami istri. Nah, maaf ya, hidup suami istri kan ada satu unsur ketika sudah menikah, kan ada kawin, kan pasti telanjang tuh, ya enggak? Malu enggak? Kamu malu enggak nek telanjang sama istrinya? Ya enggak, sampai punya anak 3 kok malu. Enggak malu kan? Karena ada apa? Keterbukaan suami istri itu. Masa orang menikmati hubungan seks dalam hidup suami istri itu tidak telanjang, masa pakai jas itu? Kan enggak tuh. Jadi artinya ada keterbukaan, sudah satu daging, tidak ada sekat kan? Tidak ada sekat, tidak ada pembatas. Itu dalam pengertian tidak hanya kondisi fisik ya, tapi psikis satu hidup. Nah, selama ini kamu terbuka enggak satu sama lain? Contoh, Apres selama ini bekerja, kamu Vivi tahu enggak gajinya berapa, duitnya berapa? Tahu enggak Vi? Suamimu bayarannya piro, tahu enggak bayarannya? Enggak tahu. Aduh, kok enggak tahu ki piye nek apa-apa piye Jal? Nah, untuk royal yang kemarin dosa yang saya sebutkan itu, kalau laki-laki masih ingat toh? Kalau banyak uang. Termasuk Alfred, tahu nggak Vivi misalnya selama ini kan masak toh? Uang dari mana kamu tahu nggak? Alfred, istrimu dapat uang dari mana tahu nggak?
Belum tahu. Nah, mulai sekarang udah terbuka, dibuka semuanya. Dek, saya bekerja di sini. Vivi tahu toh pekerjaan apa, di mana tahu. Kalau saya pergi kemana tahu, harus tahu. Termasuk duitnya berapa harus tahu. Termasuk maaf, misalnya suatu ketika Apret memberi uang banyak sekali, 1 juta atau 2 juta sekaligus. 1 juta, besok minggu 5 juta gitu. Kira-kira kamu curiga enggak? Bertanya enggak Vivi? Tanyanya piye tanyanya? Ayo. Nah, sekondi, ojo maling gitu tuh. Iya harus terbuka. Karena apa? Begitu nanti satu jatuh dalam dosa dan satu nggak ngingetin, akibatnya seperti ini. Maka nanti saya akan jelaskan akibatnya apa, ya. Jadi keterbukaan dalam rumah tangga itu sangat perlu. Nah, saya cerita sedikit. Pak Pur itu, saya tahu betul istri saya gajinya berapa, termasuk saya tahu istri saya belanjakan sampai kotang celana dalam itu saya ngerti uang dari mana, seperti apa dia tahu. Karena nanti ketika hidup rumah tangga itu kan semua harus dibuka. Karena beban hidupnya, biaya hidupnya, termasuk uang dari mana, itu semua perlu tahu enggak? Harus tahu. Dek, kita butuh ini tahun ini. Nah, dirembukan biaya anak, biaya susu, semua harus tahu. Supaya tidak ada yang disembunyikan. Nah, termasuk diranjang. Begitu sekatu ada, pasti ada sesuatu yang nggak beres. Ya, misalnya maaf Apret, Vivi kok tiba-tiba beli skincare, lalu lipstiknya kok mahal-mahal, bedanya kok nggak biasanya. Kamu curiga nggak? Curiganya piye? Satu, uang dari mana kan? Kedua, ini ada apa kan? Nah, harus dibuka. Sehingga nek semua terbuka, artinya telanjang tadi maknanya, ketelanjangan. Telanjang kan nggak pakai apa-apa, terbuka. Termasuk ini, kamu tahu nggak latar belakang Vivi sak jeru-jerune dari keluarganya, tahu nggak? Masa lalunya, tahu nggak, Alfred? Sudah tahu belum? Sudah lama rumah tangga toh? Belum tahu? Nah, harus tahu, termasuk Vivi. Keluarganya seperti apa, kakaknya berapa, tahu nggak Vivi? Termasuk Apret pernah punya pacar atau jangan punya suami, punya istri, tahu nggak? Harus tahu. Dan nanti kalau nggak tahu kan termasuk tertipu kamu. Nah, jelas ya. Jadi keterlanjangan dalam rumah tangga itu penting. Karena begitu itu dibuka, ada apa? Penerimaan. Saya memang memahami Vivi punya masa lalu misalnya. Saya ngerti Apret punya masa lalu. Termasuk kelemahan nih. Saya sebutkan kelemahan Vivi 3W, lemurung Apret sekarang. Sebutkan. Apa sempurna semua, nggak punya kekurangan? Sebutkan 3 coba, bisa nggak? Wis kelebihan sih, kelebihannya. Sebutkan. Kelebihan Vivi apa? Jujur, kan biar dengar istrimu. Apa? Ayo. Kelebihannya ya diam aja. Dia apa? Diam aja. Oh, diam aja kelebihannya. Lah itu berbahaya. Apret kasih duit banyak ya diam, nggak punya duit ya diam. Dua apa? Kelebihannya nerimo gitu. Tahun nerimo itu ya apa ya? Tahun nerimo itu menerima apa adanya. Jadi Mas Apret punya apa, kasih duit sidik ya nggak marah, kasih banyak ya bersyukur gitu ya. Lalu apa lalu? Bingung. Masa lah kamu kenapa menikahi Vivi kalau nggak tertarik? Vivi kalau biar Apret lalu sebut ke apa Vi? Setia pora? Masih setia toh, dan harus terus. Dua apa? Bertanggung jawab ora? Iya, bertanggung. Karo anak-anak piye anak-anak? Peduli apa? Peduli Pak, ikut ngomong. Ngomong, nek Bali sok goleh-oleh apa ora? Kadang bawa, kadang Tidak. Ya. Sekarang kekurangannya coba. Ada apa-apa itu Gak diomongin gitu ya. nggak langsung dibicarakan. Harusnya ngomong ya. Iya. Contohnya piye misalnya? Yo kayak apa namanya? Kayak masalah. Heeh.
masalah pernikahan itu kan Itu ya harus kan diceritakan. Nah, maksud Vivi kok ora langsung cerita Pi? Apa wah kesel mesake apa tak pikir dhewe itu atau bagaimana? Piye pertimbangannya? Khawatir nek suaminya marah gitu. Nah, sekarang kekurangan apa Vi menurut kamu? Satu we rasa kakek. Ini penting loh. Kan harus jujur di dalam keluarga tuh. Apa contohnya? Kekurangan yang selama ini kamu lihat. Apa Vi? Sering marah. Iya. Nah itu udah dengar toh. Berarti memang di keluarga itu pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Nah ketika itu semua diterima dengan ikhlas, itulah mencintai, itulah ketelanjangan. Jadi namanya menikah, menerima pasangan kan yang diterima tidak baiknya saja, tapi juga keburukannya. Tapi ketika sadar suami saya punya kekurangan, istri saya pun juga tidak lepas dari kekurangan, disitulah ada tindakan untuk saling menjaga dan berubah. Oh berarti suami saya itu tipenya pemarah, berarti nek aku punya masalah ya orang langsung ngomong, cari momen yang apa? Baik, yang tepat. Mungkin sudah selesai mandi, sudah leren, sudah makan, baru cerita. Cerita pun kemarin saya akan ngomong jangan di depan anak-anak, ya cari momen yang tepat, pas tidur dan dari tidur ngomong yang sesuatu yang misalnya yang penting. Yang ini mas gini nah diselesaikan ya. Itu ketelanjangan ya. Nah dengan begitu nek terbuka sejak awal terus, rumah tangga akan mampu untuk mengatasi semua persoalan. Jadi perlunya berkomunikasi, ngomong. Ya, mungkin Vivi kan orangnya pendiam ya, tetap harus ngomong karena itu adalah sebuah rumah tangga harus sama-sama terbuka. Itu ya ketelanjangan ya. Nah, begitu mereka sadar telanjang, mereka membuat cawat, malu. Padahal Adam Hawa ketika diciptakan memang telanjang, tapi keduanya tidak merasa malu. Karena apa kemarin? Belum jatuh dalam dosa. Jadi nek di keluarga ada perasaan malu dan menutup-nutupi, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Relasi itu atau hubungan itu. Ingat misalnya kamu pernah lihat nggak? Anak kecil-kecil do mandi bareng telanjang, mereka malu nggak? Nggak malu kan? Kenapa? Karena masih suci pikirannya. Nah, coba orang tua sama orang tua nggak suami istri telanjang, pasti kan malu, maka berpakaian kan. Jadi malu, rasa malu itu sebenarnya di pikiran. Ketika pikiran jorok, pikiran itu sudah dipenuhi dengan nafsu ya, perasaan malu ya, seperti itu. Nah lalu ya apa terjadi begitu mereka jatuh dalam dosa? Sekarang tadi siapa? Vivi ya. Sekarang Apret yang ayat 8 dulu, monggo. Ketika mereka mendengar bunyi Langkah Tuhan Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kenapa mereka takut kepada Tuhan dan bersembunyi? Iya, telanjang telah berbuat dosa. Jadi dosa itu pasti membuat manusia menjauhi Tuhan. Maka ketika keluarga itu relasinya tidak baik, jatuh dalam dosa, pasti itu yang mungkin terjadi menjauh dari Tuhan. Tapi saya menyarankan ketika keluarga jatuh dalam dosa, tadi boleh mungkin kemarahan, kedengkian atau konflik ya, jangan lari dari Tuhan, mendekat pada Tuhan ya. Itu akibat pertama. Terus berikut 9 Brad. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku
telanjang. sebab itu aku Ya, bersembunyi. ada perasaan takut bertemu dengan Tuhan. Aneh kan? Pada Tuhan sumber kehidupan. Karena apa? Mereka berdosa, mereka merasa apa itu? Ada halangan untuk bertemu Tuhan, maka takut dan lari. Nah, ini akibat ketika keluarga jatuh dalam dosa. Nah, tapi kemudian yang terjadi apa? Ayo terus ayat pira? Ayo Fred terus. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Terus Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau engkau makan itu? Nah, perhatikan. Begitu manusia jatuh dalam dosa, yang pergi menjauhi Tuhan siapa? Tuhan atau manusia? Yang pergi menjauhi, lari, manusia atau? Tapi Tuhan lihat, dia penuh kasih mencari. Adam Hawa bersembunyi. Jadi Allah itu tidak pernah membiarkan manusia itu jauh dari Tuhan. Dia mencari supaya selamat. Dan Tuhan bertanya, mengapa engkau bersembunyi? Lalu mengapa engkau takut? Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Coba nih ditanya, misalnya ditanya, kamu kan ditanya, siapa yang memberitahu nek engkau telanjang? Siapa piye kudune? Siapa? Ya kami tahu dewi Tuhan, kok kami telanjang ternyata gitu toh. Tapi perhatikan jawabannya si siapa? Adam. Ayat 12. Maka manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. ya ditanya gitu, jawabannya gitu tuh jadi pas nggak jawabannya? Kan ini takon nih, yang beritahu kamu telanjang siapa? Kemudian kan dijawab, ya aku tahu sendiri Tuhan. Ini jawabannya piye? Perempuan itu loh Tuhan yang kau tempatkan sisiku. Berarti nyalahke siapa? Nyalahke orang lain kan? Jadi ini hati-hati ya. Keluarga ketika jatuh dalam dosa pasti cenderung saling menyalahkan ini. Pernah nggak terjadi di keluargamu? Lah iya. Jadi tidak menyadari sing salah aku kok Tuhan. Kenapa aku tidak ngingetkin istriku makan buah itu kok aku ya nerima. Ini enggak. Oh itu loh gara-gara itu cewek itu, si perempuan itu. Nah, orang Jawa belean gitu loh. Tahu toh? Jadi menyalahkan, menuduh itu yang membuat berdosa. Padahal jane Adam ya kenapa mau makan. Di sana tidak ada perasaan bersalah, tapi menyalahkan orang. Nah, saiki ngono dan Hawa di ngono oke, jawabannya Hawa piye coba Vivi? Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu. Kan Gusti takon, sing kok tindakno apa to perempuan? Jawab piye coba? Terus ke? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan nyalake sapa? Maka aku makan. Nyalake sapa? Nyalake ular. Jadi ora nyadari kesalahane ya. Adam nyalake bojone wah gara-gara ular kuwi to. Jadi tidak ada perasaan menyadari kesalahan. Nah, wingi aku ngomong kan, pernahkah kamu minta maaf ketika berbuat salah? Dikulinake ya, Dik aku salah. Yuk ngapura ya. Mau nggak maafkan itu. Pernah gitu? Belum. Harus nanti. Karena itu pengampunan dalam keluarga. Memang itu sulit ya. Mau jenenge pas konflik ngomong keras-keras, bikin satu sampai nangis ya. Lalu setelah rem, ya dia minta maaf ya Dik. Mungkin laki-laki gengsi ya. Masuk orang laki-laki minta maaf. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita harus belajar. Siapapun bersalah harus minta maaf. Karena tadi kan kemarin saya bilang, kata maaf itu juga harus diajarkan ke anak-anak. Salah ya maaf, maaf ya Dik,
mau memaafkan bapak toh, atau mau maaf ya adik, memaafkan ibu toh, atau sebaliknya. Aku ternyata ini salah ya mas, maaf ya. Nah, itu akan memulihkan. Nah, setelah itu mungkin ya dicium ya. Pernah mencium lagi istrinya enggak di depan anak-anak? Dulu deh dicium gitu. Lo kok malah guyu piye to? Masa kayak pacaran toh ya saiki tetep dicium nek pas misalnya ulang tahun dicium depan anak, ya dicium kabeh anake, bojone gitu ya. Pernah enggak selama ini, Alfred? Pernah. Ya, sering aja nggak apa-apa, itu kan bentuk kasih sayang, bentuk apa ya, mendidik anak. Oh ternyata bapak ibu itu saling mengasihi, saling menyayangi itu. Seperti itu, dicium satu-satu. Nah, itu bentuk aktualisasi memaafkan. Nanti akan tumbuh anak-anak yang riang, ceria, senang. Oh ternyata ayah saya seorang figur ayah yang luar biasa. Saya bangga dan sebaliknya ya. Nah terus Vi. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Ini hukuman untuk ular ya. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Nah, itu hukuman untuk ular ya. Jadi kitab Kejadian 3 ini mengajarkan dosa pasti ada hukumannya. Kalau dalam Roma 3 ayat 23, upah dosa ialah maut. Jadi dosa itu ada hukuman. Nah, hukuman untuk ular ini. Sehingga ini menjadi mitologi atau menjadi apa ya? Mitologi itu menjadi semacam anggapan bahwa kenapa ular sampai sekarang tuh melata, lalu makanya ya dari debu tanah cari mangsa itu asal muasal orang memahami ular dikutuk dengan cara itu karena dia memperdaya Hawa atau ibu dari segala yang hidup. Nah sekarang apa hukumannya untuk perempuan? Coba Alfred baca ayat berikutnya. Ayat berapa berarti? 15 ya. Ketok ora? Aku akan kau makan seumur hidupmu. Terus Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan terus perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Terus keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan kepalanya, tumitnya. Wes. Nah, janji ini dianggap secara teologis sebagai janji keselamatan. Jadi ular kan lambang iblis. Itu akan diremukkan kepalanya oleh keturunan Hawa. Jadi kuasa dosa akan diremukkan. Nah, keturunan Hawa yang berkuasa meremukkan, mengalahkan kuasa dosa kan Yesus Kristus. Yaitu pemahaman gereja. Jadi Yesus itu sebagai keturunan perempuan, keturunan Hawa, dia nanti akan mengalahkan dosa. Dosa kan ular tadi akan diremukkan kuasanya. Tetapi walaupun ular sudah diremukkan kepalanya, dia masih menggigit tumitnya perempuan. Artinya ini, walaupun iblis sudah dikalahkan lewat kayu salib, tapi sampai sekarang kan masih nyokot, masih menggoda manusia, sehingga masih jatuh dosa itu sampai sekarang. Nah, selama belum kiamat, iblis tetap terus akan menggoda dan berkuasa. Jadi artinya, ya walaupun Yesus sudah menebus dosa, tapi banyak keluarga Kristen yang tetap jatuh dosa, ya. Karena kuasa dosa sampai sekarang masih terus berlanjut. Iblis masih terus menggoda sampai sekarang. Maka keluarga Kristen harus taat, harus tetap setia ya. Itu hukuman untuk siapa tadi? Ular atau iblis. Lagi Vivi, sekarang hukuman untuk perempuan apa yang jatuh dosa? Ayat berapa itu? 16 ya, yo. Vivi, baca. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Nah itu hukumannya. Hukuman dosa
atas Hawa. Jadi perempuan waktu mengandung susah payahnya akan dibuat sangat banyak. Betul nggak Vina waktu mengandung? Banyaknya nanti lah mengandung kok susah. Itu gara-gara siapa kok mengandung susah? Gara-gara Apret loh. Apret tahu nggak nek perempuan mengandung itu susah? Tahu nggak Apret? Susahnya di mana coba bayangkan. Kalau mengandung berapa bulan? Merasa sesasi metu anaknya. Aku sesasi metu 9 bulan kan? Itu kalau orang Jawa gimbal itu menyimpan di perut. Nah masih kecil belum terasa ya. Setelah gede itu kan terasa kemana-mana dibawa kan. Kamu kan ganti gelem rak Brat. Kon ganti Vivi mengandung 9 bulan itu gelem rak. Jadi suami nggak memahami istri yang mengandung susah itu ya payah ya. Harus dipahami karena dia rekoso, butuh perhatian. Apalagi ada tuh keluarga yang masih harus bekerja walaupun mengandung, mesake ya, kasihan. Belum lagi nanti waktu melahirkan. Dikatakan tapi susah payah waktu mengandung akan dibahas sangat banyak. Bahkan orang melahirkan itu seperti orang yang bertaruh nyawa toh. Tapi kan kamu sampai 3 ya, lancar semua ya Vi ya. Metu precat-precat. Oh terakhir apa? Sesar. Oh terakhir sesar toh. Oh di Semarang. Iya di Semarang. Oh gitu. Nah ya sampai gitu toh. Itu 3. Nambah lagi enggak? Udah cukup. Mesake bojomu ya. udah komplit. Lah ya telu metu ngono malah sesar kan ya rekoso ya duitnya banyak kan. Kan bertaruh nyawa itu toh. Iya. Bertaruh nyawa itu nek nggak nyawa ibunya ya nyawa anaknya. Bahkan ada dua-duanya toh. Nah itu seperti itu. Tapi firman Tuhan mengatakan dan gua akan birai, artinya nggak kapok. Kan sampai 3 kan nggak kapok berarti kamu. Dulu waktu 1 kapok nggak? Kapok mungkin ya. Wah loro banget itu. Kedua loro meneh baleni sampai 3 kali kan. Nah makanya ono suami sampai menyia-nyiakan istri seperti pelajaran kemarin. Yang disia-siakan siapa kemarin? Iya tubuhnya sendiri. Apalagi mengandung, rekoso, melahirkan, masih disakiti itu tuh. Itu wah betapa sangat nestapanya tuh. Jadi disitulah suami teruji. Bagaimana dia mengasihi istrinya dengan tulus hati supaya apa? Dia merasa sebagai bagian dari hidup suaminya dan sebaliknya. Ya. Nah maka saya kemarin bertanya, nek ngono waktu ngomong anak, hormati anak itu tanggung jawab berdua. Ya. Selama ini nek misalnya maaf ngumbah popo, ngumbah pakaian anak-anaknya siapa? BPDW. Apa tidak pernah ikut nandangi? Sekali ya harus sering kali, jangan sekali-kali nek. Kecuali bekerja kan lain cerita ya. Jadi itu memang harus dipahami sampai ke sana. Bukan hanya ambil apa enaknya saja. Itu hukuman untuk perempuan. Lah nek nganti ono anak kok nanti itu durhaka kepada ibunya. Itu berat sekali saya bayangkan. Nek mungkin durhaka kepada bapaknya ya sama-sama berat tapi lebih menderita lagi ya. Terus dilahirkan tadi digembol dikantongin selama 9 bulan. Bertaruh nyawa kok endang besar. Kok malah tidak mencintai hormat pada orang tuanya itu kan sayang sekali ya. Sampai ke sana tuh ternyata konsekuensinya itu hukuman untuk perempuan. Nah, saya untuk laki-laki, Alfred baca dewe. Hukuman untuk laki-laki apa? Coba dibaca ayat berikutnya. Ayat berapa berarti? 17 ya, silakan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan dari padanya, makan terkutuklah tanah. Karena engkau dengan susah payah
payah engkau akan mencari rezekimu, terus dari tanah seumur hidupmu, terus dengan semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya terus bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Terus Dengan berkeringat, dengan berpeluh, terus dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Itu hukumannya. Kamu terima enggak, Abrat? Sebagai laki-laki seperti itu, berkeringat, hidup susah payah bekerja, sampai kapan? Seumur hidupmu, sampai kembali pada tanah. Jadi suami itu kalau bekerja kan memang rekoso ya, berkeringat, rekoso, banting tulang, cari uang. Kamu rasakan cari uang susah atau mudah, Abed? Susah toh. Tapi kenapa kamu kok bersusah-susah carikan makan orang lain kan? Vivi kan orang lain, bukan adik kandungmu toh. Itu konsekuensi sebagai seorang suami, berpeluh, bersusah payah. Maka besok di pertemuan nanti, sebagai salah satu tanggung jawab suami itu adalah bekerja dengan sukacita. Berarti nek bekerja dengan sukacita itu perasaan gembira atau sedih? Iya, karena yang dicarikan siapa? Ya keluarganya, darah dagingnya sendiri. Maka walaupun rekoso, walaupun susah payah, walaupun berkeringat, itu harus diterima dengan sukacita, gembira, karena itu untuk memuliakan siapa? Ya istriku, anak-anakku. Dan itu seumur hidup ya, Brat. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi seorang suami atau keluarga itu leh menderita rekoso sengsara itu seumur hidup. Ya ini saya mungkin memberitahu sedikit ya. Sekarang kamu kan kayak membesarkan anak ya, masih mungkin belum terasa ya. Paling untuk kebutuhan makan, minum ya, pakaian, sekolah ya belum tinggi. Tapi nanti semakin gede kan makin besar biayanya. Itu terus akan rekoso. Dan bekerja apakah berhenti? Ya terus. Sampai kapan? Sampai itu kembali ke tanah. Jadi kalau orang rekoso itu seumur hidup, tidak pernah akan ada habisnya. Nah, habis sudah di kuburan itu baru habis ya. Lah kamu sanggup nggak gitu kira-kira? Sanggup nggak, Brat? Atau nanti lah, nah kira-kira kuat ya terusin, nggak kuat berhenti gitu. Ini mumpung belum saya berkati loh. Serius ini. Karena pernikahan Kristen itu pernikahan sekali untuk selamanya. Ya. Memang gereja mengajarkan kesetiaan. Gereja itu tidak mengajarkan poligami atau gonta-ganti pasangan. Jadi misalnya, wah sudah nggak enak, rekoso, tinggal, nggak bisa. Karena kan kita sudah berbuat harus bertanggung jawab ya. Jadi seumur hidup. Mungkin ada orang mengatakan, wah ini sudah anak-anak sudah gede, sudah punya rumah tangga masing-masing. Wah ini sudah agak longgar. Oh belum tentu. Nanti punya cucu, ya kan? Cucu datang itu masa kakeknya nggak ngapa-ngapain ya, berarti masak ke atau biasanya yang ngoni cucu toh. Nah memang ayah ibu mau jauhkan ya, tapi Vivi pernah punya impian nggak? Suatu ketika kita tengok ayah ibumu, Mas, itu pernah punya pikiran gitu nggak, Vivi? Pernah toh? Bapak aduh loh. Biayanya berapa berarti kira-kira berat sampai sana? Kalau sekali jalan 5 juta. Pesawat atau kapal itu? Pesawat. Jadi 2 kali ya, sini Surabaya Kupang. Oh langsung ya? Kamu Kupang kok ya? Ya. Dari Kupang sampai ke mana, Alor? Ya, langsung Kupang. Oh kamu di Kupangnya?
Malah di kotanya berarti ya? Ya, kotanya terus sampai kota itu naik bis 6 jam. Boleh. Jam ya sini Jakarta. Ya. Karena jalannya jauh berliku-liku gitu. Iya. Atau naik turun. oh, jadi itu Kupang ujung timur berarti itu ya? Iya. Nah iya. Tapi bagus karena pernah punya impian. Ya mesti harus gitu. Ya tele orang tua, jenguk orang tua. Ya kendalinya jauh ya. Nah seperti itu ya Brad ya. Sampai seumur hidup sampai mati Brad. Ya, kadang ya ibu ke sini. Oh, Ibu kadang-kadang sering ke sini. di Semarang atau ke sini? Pernah ke sini? Oh Semarang. Ya. Jadi nanti waktu nikah datang rencananya? Kemarin tak telepon nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Nggak. Cuman ya dukung aja. Iya nggak apa-apa, karena kan biaya juga ya 6 juta ya, makanya itu ya nabung dulu lah supaya Vivi tahu kampungnya, tak hitung sekali toh, nabung pelan-pelan, siapa tahu Tuhan beri rezeki kan. Nah itu kan satu orang 6 juta, lainnya sak keluarga piro jualan. Lalu 2 orang ya segitu 5 juta. Oh Nah, belum anak-anak. iya makanya. Naik kapal berapa minggu ya? Seminggu. Lebih murah ya emang ya? Ya, 500. Oh lah ya. Seminggu. Ya nanti bisa dicari lah ya, penting tengok ke sana. Ya hidup-hidup naik kapal seminggu sampai Lempoh ya. Saya pernah dengar cerita naik kapal seminggu sampai kakinya aboh itu, bengkak-bengkak. Karena jadi bayangkan kan, sekitar mesin selama seminggu itu. Ya tapi itulah perjuangannya seperti itu rekosonnya Fred ya. Jadi nggak ringan. Jadi suami itu ternyata nggak ringan. Maka kan saya bilang nikah itu pilihan, sebuah konsekuensi yang kamu pilih. Maka ya kamu sudah jegur, sudah basah ya harus dilanjutin tuh ya. Wes terus ayat berikut Vi, gantian Vi. Ayat berapa? 20 ya. Yang bagian akhir. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, ternyata Tuhan itu walaupun menghukum penuh kasih toh. Dikatoi nek basa Jawa toh dikatoi, dibuatkan pakaian cawat. Dipakaikan pada keduanya. Jadi walaupun Allah itu memberikan konsekuensi nek kamu dosa yang hukumannya, tapi bukan berarti Allah itu kemudian membenci. Dia mengasihi, dipakaikan, artinya dirawat, diperhatikan, dikasihi, dan tidak pernah kemudian membuang manusia, artinya itu menghukum dan selesai enggak, tapi dia terus mengajak untuk bertobat. Terus Vi sampai selesai. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Dan ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah apa kerup ya? Beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Setelah itu Adam Hawa diusir dari Eden, dikeluarkan dari suasana surgawi, diusir supaya tidak bisa menjangkau pohon kehidupan, dan ditempatkan kerup. Kerup itu malaikat penjaga Allah dengan sayap dan pedang yang menyala dan menyambar-nyambar. Sejak itu Adam dikeluarkan dari Eden dan hidup terpisah dari Allah akibat dari dosa. Jelas ya. Nah, itu pelajaran hari ini, godaan-godaan keluarga dalam kehidupan real. Tadi satu adalah kekuatan iblis yang bisa menjatuhkan manusia dalam dosa. Itu tadi apa? Kebutuhan untuk makan memang ya, tidak taat pada perintah Allah.
tergoda untuk menyamai Allah, ada akibatnya hukuman-hukumannya itu. Jelas pelajaran hari ini? Ya, kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin.